Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi. Masih semangat ya? Masih. Oke. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, hendaknya kita berdoa terlebih dahulu dengan membacakan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke. Sebelum memulai belajar, Ibu absen dulu ya. Iya. 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 Fadilah. Hadir. Tina. Ahda. Nggak hadir. Hadir. Nurmila. Ada? Oh, apa? Oke. Hari ini yang hadir sudah 4 orang ya? Ya. 4 orang. Nah, sebelum kita memulai, coba Ibu mau tes semangatnya dulu nih. Kalau ditanya kabar, apa kabar hari ini? Jawabnya alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu ceria, Allahu Akbar. Yes, bisa? Bisa. Oke, coba tes ya. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu ceria, Allahu Akbar. Yes. Coba, agak kurang semangat nih. Udah sarapan belum? Sudah. Sudah, ya udah sarapan. Sudah. Apa sarapannya? Dulu. Aduh, pagi-pagi udah sarapan jajanan ya? Oke. Ibu ulang lagi ya, yang semangat dong. Ini kan masih pagi ya. Oke. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa, tetap semangat, selalu ceria, Allahu Akbar. Yes. Ya, oke, makasih. Semangat banget nih teman-teman hari ini. Sudah pada siap untuk belajar? Siap. Siap ya. Jangan ngantuk-ngantuk ya. Oke? Oke. Oke, nah, hari ini kita akan membahas tentang apa itu BK. Ada penghapus? Kertas boleh? Ya. Oke, boleh disiapkan alat dan tulisnya, boleh? Nah, tadi hari ini akan membahas tentang BK. Apa itu BK? Kalian tahu BK? BK, apa itu BK? Bimbingan konseling. Belum tahu? Belum. Oh, itu materi pertama ya, belum sering mendengar. Oke, kita sini. Bimbingan konseling. Nah, Ibu mau kasih tahu bimbingan konseling ini adalah salah satu jenis pelayanan untuk memberikan bantuan kepada seorang tenaga ahli yang disebut konselor dan kepada individu atau kelompok disebut dengan klien. Nah, kalau konselor di sini Ibu sebagai konselor. Nah, teman-teman sebagai klien. Jadi bimbingan konseling ini bantuan yang diberikan kepada tenaga ahli kepada seorang individu. Nah, siapa tadi itu disebutnya konselor. Kalau teman-teman disebut dengan klien. Nah, itu namanya bimbingan konseling. Nah, dalam bimbingan konseling ada salah satu kegiatan namanya asesmen BK. Teman-teman pernah dengar nggak asesmen? Tahu nggak asesmen? Tidak. Nggak tahu. Asesmen itu seperti alat ukur atau alat untuk mengumpulkan sebuah informasi dari guru kepada siswanya. Jadi guru ini mengumpulkan informasi atau mengumpulkan data dengan namanya asesmen. Tadi apa asesmen BK? Sini.
Nah, tadi kan kita udah bimbingan konseling. Kalau tadi asesmen kan alat ukur. Alat ukur berarti alat ukur yang diberikan dalam layanan bimbingan konseling. Nah, betul. Nah, asesmen BK ini bukan merupakan jawaban atau salah benarnya atau enggak. BK itu katanya suka yang nyari masalah, benar enggak? BK itu katanya polisi sekolah, benar enggak? Katanya BK itu cuma buat orang-orang yang bodoh, cuma buat orang-orang yang nakal. Tapi enggak gitu ya teman-teman. BK ini cuma mengetahui untuk kondisi-kondisi siswa. Kalau kondisi siswanya ada yang bermasalah ataupun yang tidak bermasalah, baru teman-teman bimbingan ke namanya guru BK. Jadi BK ini bukan polisi sekolah ya. Nah, oke. Lanjut lagi. Asesmen BK ini bukan jawaban salah atau benar, tapi untuk mengetahui kondisi dari masing-masing siswa. Benar. Yang di sini ada yang ditanyakan? Paham? Paham. Oke, asesmen BK. Nah, dari asesmen BK ini tadi asesmen apa? Alat ukur. Oke, alat ukur. Nah, alat ukur ini ada dua jenis. Asesmen BK ini ada dua jenis. Yang jenis yang pertama yaitu asesmen tes. Yang kedua adalah asesmen non tes. Apa bedanya? Ini ada ini nggak ada nonnya ya. Berarti ini tes, berarti ini non tes. Itu nah. Tahu nggak asesmen tes? Tidak. Asesmen tes. Tes berarti tes itu kayak mau masuk sekolah dites dulu kan? Iya. Ada jawaban benar, ada jawaban Salah. Nah, asesmen tes ini adalah alat ukur yang sudah ditentukan salah dan benarnya, sudah ditentukan skornya. Jadi kalau teman-teman ngisi asesmen tes nanti pas diambilnya pasti ada skornya, dinilai untuk teman-teman itu ya. Ya. Nah, kalau asesmen non tes kebalikannya berarti tidak ada. Tidak ada tes. Nah, tidak ada skornya, tidak ada aturan pakainya. Jadi asesmen non tes itu nggak ada skor nilai akhirnya. Tahu bedanya? Paham? Paham. Apa tadi kalau asesmen tes? Tidak ada skor. Ada skornya dan sudah ditentukan alat ukurnya. Kalau asesmen non tes tidak ada kebalikannya ya. Iya. Oke, paham? Paham. Nah, sekarang kita ke jenis-jenis asesmen tes. Nah, jenis-jenis asesmen tes itu ada yang pertama tes intelijensi, yang kedua tes bakat, yang ketiga tes minat, dan yang keempat tes kepribadian. Nah, kita akan bahas satu-satu ya. Tes intelijensi, teman-teman pernah dengar nggak? Tidak. Enggak. Tes intelijensi ini adalah tes yang mengukur IQ. Tahu IQ? Tahu. Apa IQ? Pikiran atau pengetahuan atau alat ukur yang menggunakan skor atau ada skornya. Pernah nggak udah pernah tes IQ di sini? Belum. Berarti nanti kalau enggak di SMA ya, atau enggak di perkuliahan. Nah, tadi apa tes intelijensi untuk mengukur IQ. Oke, untuk mengukur IQ. Kalau tes bakat ini untuk menentukan bidang apa yang diminati. Coba kalau Ilah bidang apa yang disukainya? Bidang apa? Bidang seni, bidang matematika, bidang IPA atau apa? Bidang seni. Seni. Berarti Ilah tes bakatnya nanti disesuaikan ke bidang seni. Seninya suka apa? Menari atau Menari. menari, suka menari. Oke. Paham dari tes bakat? Tes bakat apa tadi untuk mengetahui bidang yang diminati. iya yang diminati, betul. Kalau tes minat, apa tes minat? Sama aja kayak tes minat ini
mengetahui minat bidang kita kemana. Misalkan kalau nanti mau lulus ini MTS ya, nanti mau ke SMA-nya mau IPA atau IPS atau enggak keagamaan atau enggak misalkan kalau SMK tuh ada apa sih? Teknologi ya. Nah, itu nanti disesuaikan dengan tes Tes minat. Terus yang berkembang ada tes Kepribadian. Kepribadian apa sih kepribadian itu? Kepribadian diri kita, karakter kita, sifat kita. Nah, itu adalah tes kepribadian. Kepribadian ini untuk menentukan atau mengetahui karakteristik dari sifat kita seperti itu. Dan pada di sini ada yang ditanyakan? Enggak, oke. Berarti asesmen tes ada berapa macam? Ada 4. pertama tes Integrasi. yang kedua ada tes Tes bakat. ketiga tes Tes minat. ada tes Tes kepribadian. Dari asesmen tes ini sudah selesai ya. Kita kembali lagi ke asesmen non tes. Non-tes. Nah, tadi apa asesmen non tes? Yang tidak ada skor ataupun tidak ada untuk mengukur ketentuan khususnya ya. Oke, nih asesmen tes ada yang namanya wawancara. Terus ada juga kuesioner. Nah, wawancara ini biasanya digunakan di observasi. Wawancara itu apa sih? Saling tanya jawab. Ada reporter ataupun ada narasumber. Ini namanya wawancara. Nah, kalau kuesioner, sebetulnya pernah nggak ada kakak-kakak yang kesini minta isi link Google Form? Pernah nggak? Belum. Belum ada. Biasanya kuesioner itu ada yang pakai HP, ada yang pakai kertas. Ya, nah, yang selanjutnya ada namanya DCM. DCM ini singkatan dari daftar cek masalah. Apa DCM? Daftar cek masalah. Oke. Yang keempat ada namanya AKPD. Ini istilah nama sebutan asesmennya ya. Terus juga ada AUN. AUN ini singkatan dari alat ungkap masalah. Nah, apa AUN? Alat ungkap masalah. Oke, ada juga yang namanya ITP. Nah, dan banyak lainnya lagi. Nah, ini adalah asesmen non tes. Apa namanya? Asik banget ya didengarnya ya. Iya. Cuman tahu bacanya doang. Nah, iya. Nah, oke. Ini adalah jenis-jenis asesmen BK. Oke, coba supaya lebih paham lagi. Asesmen BK dibagi berapa jenis? 2. Yang pertama asesmen Tes. yang kedua asesmen Non-tes. Oke, asesmen non tes. Dari sini ada yang ditanyakan? Tidak. Oke, kalau tidak ada, Ibu akan menjelaskan salah satu asesmen non tes dari salah satu ini. Mau yang mana? DCM. Oke. Kita hari ini kita akan bahas soal DCM. Nanti minggu depan kita bahas yang AKPD. Nanti yang minggu depan lagi kita bahas AUN. Oke? Oke. Ada pelapus? Ini sudah ya? Oke, di sini asesmen BK DCM. Apa tadi DCM? Daftar Cek masalah. cek Masalah. Oke.
teman-teman, DCM ini merupakan asesmen, salah satu asesmen non tes yang diberikan kepada individu-individu tanpa harus guru ini menanyakan satu persatu. Karena asesmen DCM ini adalah untuk mengungkapkan masalah-masalah siswa ataupun siswinya dari alat kuesioner yang sudah dibuat. Nah, ada contohnya, Ibu akan share linknya ya, ada bawah semua? Bawah, oke. Nah, di sini DCM ini, nah, udah Ibu share? Ada? Bisa dibuka? Ada fotonya enggak? Ada fotonya enggak? Ada. Sudah dibuka? Sudah. Oke, nah, teman-teman, Ibu jelasin dulu ya DCM itu apa ya? Nah, DCM ini adalah alat ukur atau alat yang sudah disusun untuk mengungkapkan masalah-masalah yang sedang dialami atau masalah yang sudah dialami oleh teman-teman. Jadi DCM ini ada 240 butir pernyataan. Tahu pernyataan? Pernyataan itu kayak ungkapan, tapi bukan pertanyaan ya. Kalau pertanyaan kan ada salah dan benar. Kalau pernyataan ini cuma mengungkapkan pernah atau enggaknya. Nah, jadi DCM ini adalah ada 240 butir pernyataan yang dibagi menjadi 12 bidang. Nah, dalam 12 bidang itu satu bidang pernyataannya ada 20. Jadi 12 dikali 20 berapa? 240. Jadi di situ ada pernyataan 240 bidang, 240 butir pernyataan. Nah, jadi DCM ini alat lengkap yang pernah teman-teman alami atau yang pernah teman-teman sudah alami. Jadi nggak ada salah dan benarnya ya. Di sini DCM ini adalah untuk mengungkapkan masalah-masalah yang sedang atau yang sudah dialami teman-teman. Nah, contohnya gini. Dalam butir pernyataan nomor 1, badan saya terlalu gemuk. Teman-teman pernah nggak mengalaminya? Enggak. Berarti kalau tidak boleh dicentang. Kalau misalnya teman-teman merasa badan saya terasa gemuk, berarti teman-teman mencentang butir pernyataan nomor 1. Nah, terus butir pernyataan nomor 2, jantung saya sering berdebar-debar. Nah, teman-teman mengalaminya tidak? Mengalami. Berarti teman-teman mencentang pernyataan nomor 2. Paham? Oke. Sebelum mengisinya, teman-teman di situ mengisi identitas terlebih dahulu. Sudah dibuka linknya? Sudah. Ada untuk nama. Teman-teman isi nama dulu. Nama masing-masing ya, nggak boleh nama pacar. Apalagi nama mantannya nggak boleh. Nggak boleh itu. Ayo isi dulu nama. Sudah? Nah, Ibu akan menjelaskan tadi ada berapa bidang? 12 bidang. Bidang yang pertama itu ada tentang kesehatan. Yang kedua ada bidang ekonomi. Yang ketiga ada bidang keluarga. Yang keempat ada bidang agama. Kelima ada bidang moral. Rekreasi. Yang ketujuh adalah hobi. Ada pribadi dan sosial. 10 ada muda-mudi. 11 ada cita. Berarti satu bidang ini ada 20 pernyataan. Jadi
kita, jantung sering berdebar, terus misalkan keringat dingin, terus suka kepalanya pusing, itu ada di dalam pernyataan bidang kesehatan. Nah, kalau bidang ekonomi berarti tentang penghasilannya berapa, penghasilan ibu berapa, ke sekolah naik apa, uang saku berapa, itu tentang semuanya tentang ekonomi. Kalau tentang keluarga berarti tinggal bersama ibu kandung atau ibu tiri, terus tentang ada berapa bersaudara, itu semuanya tentang keluarga. Kalau agama misalkan di situ ada saya sering mengaji. Nah, di situ teman-teman merasa tidak sering mengaji? Merasa berarti dicetak. Oke. Terus yang moral ini kebaikan ataupun kebaikan teman-teman. Nanti teman-teman bisa baca semuanya ya. Kalau rekreasi ini tentang liburan, misalkan setiap bulan saya pergi berjalan-jalan. Nah, itu teman-teman rasakan apa enggak gitu. Terus kalau hobi, ada hobi teman-teman di situ. Kalau pribadi itu masalah pribadi kita, masalah kayak saya sering merasa mengantuk gitu. Itu namanya pribadi. Kalau sosial tentang teman-teman sekitar. Kalau mudah-mudi ini tentang percintaan. Nanti di situ ada pertanyaan kayak saya merasa diselingkuhi sama pacar saya, merasa enggak? Kalau enggak merasa, jangan dicetak ya, harus jujur ya. Oke. Kalau belajar tentang belajar di sekolah dan cita-cita. Nanti cita-cita teman-teman apa? Misalkan cita-citanya ya mau jadi apa? Guru. Mau jadi guru, amin. Nanti siapa tahu Ila jadi guru ya, amin. Nah, oke. Ini sudah yang 12 bidang sudah paham? Oke, nah. Setelah itu teman-teman mengisi asesmen ini, mengisi kuesioner ini atau mengisi alat tes ini dengan sejujur-jujurnya, nggak boleh bohong ya. Atau enggak, Ila nyontek punya Tia kamu nomor 1 apa merasa tidak, nggak boleh ya, nggak boleh nanya-nanya ya, harus yang sesuai dialami oleh teman-teman. Oke? Nah, setelah itu teman-teman diberi waktu selama 40 menit. Cukup apa kurang? Cukup. Enggak mau nambah lagi? Cukup 40 menit? Cukup. Oke. Ibu beri waktu 40 menit ya. Oke, diisi mulai dari sekarang. Ada yang kesulitan? Tidak. Jadi teman-teman dalam satu bidang itu cuma yang teman-teman rasakan saja. Tidak boleh yang temannya rasain dicetak sama Ila, nggak boleh. Harus sesuai dengan yang dialami. Ya betul. Sudah. Oke. Ibu cek dulu ya. Oke, sudah semua. Oke, sudah masuk 4-4-nya. Nah, gimana perasaan kalian setelah mengisi asesmen itu? Lega? Teman-teman merasa puas? Nah, jadi teman-teman jangan takut. Hasil asesmen itu gak akan disebarluaskan, hanya ibu yang tahu jawabannya. Nanti kalau teman-teman pengen tahu jawabannya, bisa hubungi ibu aja ya. Kita bisa tatap berdua aja, muka dua aja kita ngomong ya, oke? Nah, sebelum kita menganalisis, ibu mau kasih tahu analisisnya bagaimana. Ibu mau ice breaking dulu, mau ice breaking nggak? Mau. Oke, nah coba ice breakingnya. Kalau ice breakingnya gini perintahnya, ikuti mulut atau perkataan ibu, jangan ikuti gerakan ibu. Maksudnya kalau ibu bilang mulut tapi ibu bilang kepala, teman-teman harus pegang mulut. Nah, kalau misalkan ibu pegang tangan tapi mulut ibu pegang hidung, berarti teman-teman pegang apa? Hidung. Oke. Ayo dong, semangat ya, biar gak ngantuk nih. Mulai ya, yang salah nanti kena hukum. Lihat sini, fokus, lihat ibu.
Fokus. Pegang mata. Oke, ada yang salah? Oke, lanjut lagi. Pegang dagu. Ya, ya salah. Mau dihukum apa pulang? Pulang. Coba deh, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, konsentrasi ya. Nah, 1, 2, 3. Pegang telinga. Ih. Iya, ini udah apa? Nah, benar kan? Nah, itu gocekan sedikit lah, nggak apa-apa. Lagi, konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, mulai lagi. Lihat sini, fokus, lihat sini. Pegang tangan. Benar? Salah enggak? Benar enggak? Jujur ya? Oke, jujur. Lagi. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Oke, lagi. Pegang hidung. Oke, nggak ada yang salah ya? Nggak ada ya? Mau dihukum nggak? Tadi salah loh. Nah, oke. Sudah ya? Lanjut lagi. Sekarang kita akan menganalisis tadi jawaban teman-teman ada di sini loh. Ibu tahu jawaban teman-teman semua, tapi nggak boleh teman-teman ketahui jawaban teman lainnya. Nah, misalkan di sini tadi kan sudah ada nih isi asesmennya. Sekarang kita akan menganalisis hasil apa tadi? DCM. Data cek masalah. Nah, ini udah ya? Sudah. Nah, cara menganalisisnya ini ada yang melalui manual ataupun melalui aplikasi DCM. Karena di sini ibu cuma mencontohkan aja, jadi ibu cuma manual aja ya. Oke, di sini ada yang namanya tadi nama responden. Ini hanya sekedar contoh. Tadi siapa namanya? Ila. Terus temannya satunya siapa? Namanya siapa? Misel. Misel. Terus siapa lagi? Jia. Satunya? Lala. Oke. Di sini udah ada berapa responden? 1, 2, 3, 4. 4. Oke. Setelah nama responden, di sini ada jawaban teman-teman. Kalau misalkan di laptop ini namanya apa namanya tuh? Excel. Ada namanya aplikasi Excel. Nah, di sini ada yang namanya bidang. Tadi yang pertama bidang apa? Bidang Kesehatan. Oke, di sini. Bidang kesehatan. Lalu ada bidang apa lagi? Bidang Ekonomi. Ekonomi. Lalu bidang apa lagi? Bidang pribadi. Dan seterusnya sampai di sini ada berapa? 12. Jadi ke sana semua itu adalah 12 di bidang. Nah, misalkan di sini tadi ini butir nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 sampai nomor 20. Nah, di sini kan 20 nih. 20 ada pisahannya. Nah, misalkan tadi bilang mencetak nomor 1. Ya, mencetak nomor 1. Nanti jawaban kita ada di sini. 1 itu tandanya bahwa Ilah mencetak nomor butir 1. Nomor butir 1. Kalau tadi bisa nggak mencetak nih nomor 1, berarti di sini kan 0 itu tandanya
berarti bisa enggak mencentang nomor butir Butir satu. Paham nggak? Paham. Nah lagi, kalau dia tadi mencentang nggak butir nomor satu? Enggak, berarti ini no. Kalau Lara mencentang nggak nomor satu? Mencentang, berarti di sini skornya Satu. satu. Nah dan seterusnya, misalkan itu isinya ini mencentang, ini centang, ini enggak, ini dicentang, ini centang, ini centang, ini enggak, ini centang, ini centang, di sini. Nah, oke. Tahu artinya satu dan nol? Tahu. Kalau satu adalah Mencentang. mencentang, kalau nol Tidak mencentang. mencentang. Oke. Nah, di sini ada rumusnya nih teman-teman. Ada rumus MM kalau kita ingin mengetahui berapa skor dari masing-masing teman-teman ini dari satu bidang dulu ya. Nah, satu bidang ini kita akan mengetahui NM itu jumlah masalah terbidak dan jumlah pernyataan. Terus ada M. Nah, tadi jumlah pernyataan secara satu bidang ada berapa? 20. Berarti di sini 20. Berarti di sini 20 semua. Nah, kalau NM ini adalah butir yang biji. Berarti di sini ada berapa? 3. Nah, berarti bila skor MM-nya ada di Ada 3. kalau misal skor MM-nya ada berapa? 3. 3 juga. Kalau dia skornya ada berapa? 2. Kalau Lala 4. beda-beda ya. Beda-beda kan? Iya. Nah, setelah itu kita akan menghitung persen. Persen itu persen MM dibagi M berarti 3 dibagi 20. Misalkan di sini menjadi 3 dibagi 20, misalkan di sini hasilnya 20. Ini cuma misal ya. Kalau aslinya ada di skor ibu ya. Oke. Di sini hasilnya 20. Kalau di hasil 40, dia hasilnya 30. Kalau Lala hasilnya 50%. Nah, persen ini juga ada artinya, ada predikatnya. Predikat itu kayak semacam masalahnya berat apa enggak, masalahnya ringan apa cukup gitu. Di sini ada namanya predikat. Oke. Nah, kalau predikatnya sini ya, kalau predikatnya 0%, kalau hasilnya 0%, predikatnya A itu tidak bermasalah. Kalau misalkan predikatnya 1 sampai 10%, ini adalah B. B itu agak bermasalah, sedikit agak bermasalah. Nah, kalau 11 sampai 25 artinya C. C ini cukup bermasalah. Lagi 26 sampai 50 sama dengan D. Dan 51% sampai 100% predikatnya E. Paham nggak? Coba ulang. Kalau K apa? Agak bermasalah. betul. Kalau B kalau B kalau A itu tidak bermasalah. Kalau A tidak bermasalah. Kalau B Sedikit tidak bermasalah. bermasalah. Kalau C Cukup bermasalah. kalau D Bermasalah. B bermasalah. Kalau E sangat bermasalah. Paham ya? Paham. Nah, jadi coba kalau 20 predikatnya masuk ke mana? C. C, betul. Berarti C-nya adalah Cukup bermasalah. cukup bermasalah. Kalau 40 masuknya ke D. D, berarti D ini
bermasalah. Oke. Kalau 30? C. D. Itu ke 30? D. Berarti D ini bermasalah. Kalau 50 masuk ke 50 masuk ke D. Tuh. Nah, semua ini adalah cuma contoh dalam satu Satu bidang. Nah, kalau kita akan menghitung bidang yang lain ya sama saja. Di sini ada bidang ekonomi. Nah, coba siapa yang mau ngisi? Mau nggak? Yang mau? Boleh, Bu. Boleh, sini maju. Nah, Ila bikin seperti ini, seperti ibu di sini. Videonya nggak ada. Tadi videonya mana? Ada video lagi nggak? Nggak ada video lagi? Ada. Boleh bantu temennya, boleh tanya, boleh? Boleh tanya? Tuh, itu apa? Predikat 30% berapa? 30% predikatnya apa? Berarti D. Betul D. Tuh, lagi. Nah, kalau predikatnya berapa itu? 35. Masuknya kemana 35? D. Masuk ke D juga. Kalau misalnya 5%, 5% kemana? B, berarti sedikit bermasalah B. Nah, kalau predikatnya 12 berapa? 12? C. Masuknya ke C. Oke, sudah? Nah, sini. Baru itu lagi. Nah, di sini ada apa tadi? Udah predikatnya ada D, B, C. Bermasalah, sangat bermasalah, sedikit bermasalah, cukup bermasalah. Oke. Nah, dari satu bidang, teman-teman paham? Paham. Berarti setelah bidang ekonomi ada bidang apa? Bidang pribadi. Nah, setelah itu ada bidang pribadi dan semua 12 di bidang. Nah, kalau di laptop kalau kita misalnya pakai aplikasi DCM itu enak, tinggal kita klik-klik aja misalkan ini skor ininya pun sudah ada, sudah tidak manual lagi. Jadi kita hanya menghitung rumus NM dan M. Apa tadi NM? NM itu pernyataan yang dipilih. Kalau M adalah jumlah pernyataannya. Nah, gitu. Kalau ibu kasih rumus kalau pakai aplikasi Excel ya. Nah, kalau aplikasi Excel, nah di sini nih kuesionernya atau anketnya kan udah dipindahin ke Excel. Tahu aplikasi Excel? Tahu. Nah, dari aplikasi Excel itu semua nama dan semua bidang ini semua udah ada isinya. Kita tinggal menulis, mencari NM dan M. Nah, kalau di Excel itu kita seperti ini. NM ini kan kosong nih. Kita cari dulu ini. Cari dulu lah yang ini kan kita blok, tahu di blok nggak? Di blok semua sampai 20. Nah, buka kurung lalu kita blok ini semua lalu tutup kurung dan enter. Nah, kita nggak perlu menghitung semuanya. Nanti kita akan ada semua hasil akhirnya. Nah, ini kan udah ada di satu. Kita pakai rumus tadi yang sama dengan sum buka kurung di blok 1 sampai 20-nya tutup kurung enter. Nah, kita akan mengetahui hasil semuanya. Nah, kalau mau mengetahui hasil semuanya, kita
juga pernyataannya dipilih. Nah, kalau M kan tadi udah ada ya pernyataannya berapa? 20. Nah, berarti semua M per bidang ini adalah 20. Bisa juga kalau kita menggunakan cuma 10 bidang. Bisa kalau ibu misalkan ibu pakainya cuma 10 bidang aja, nah berarti M-nya itu adalah 10. Harus disesuaikan juga, semuanya adalah 10. Nah, seperti itu. Nah, kalau tadi menghitung persen, rumus persen itu adalah MM dibagi M. Berarti rumus persen di sini sama dengan klik ya angka satunya, lalu titik 2, klik lagi ya ininya, klik yang pertama klik M, lalu tanda titik 2, lalu klik juga M nya, nah, terus tutup huruf dan hasilnya akan ada sendiri. Kita nggak perlu hitung secara manual, semuanya akan ada hasilnya. Begitupun semuanya. Nah, kalau sudah semua dalam bidang ini ditentukan semua, sudah di hasilnya ada, kita menghitung secara keseluruhan. Keseluruhan itu semua bidang ini kita hitung. Berapa bidang tadi? Ada 12. Paham. Oke, paham. Nanti kita besok atau pelajaran minggu lagi kita akan membahas tentang AUM. Apa itu AUM? Alat ungkap masalah. Tadi AUM itu ada di asesmen non tes apa di asesmen tes? Atau masih ingat ya? Masih. Oke. Ini sudah selesai. Sebelum kita tutup, ibu ada games dulu. Nah, sebelum pelajaran kita akhir hari ini, ibu ada game dulu nih. Gamesnya itu clue-nya bumi itu bulat, tahu nggak? Tidak. Bumi itu bulat, nanti teman-teman tebak angka yang ibu sebutin ya. Clue-nya bumi itu bulat. 30 ditambah 7 berapa? 37. Salah. Siapa yang tahu? 30 ditambah 7. Nyerah? Benar. Hasilnya 1. Kenapa bisa 1? Tidak tahu. Lagi-lagi. Tadi kan 30 tambah 7 hasilnya 1. Clue-nya gini. Bumi itu bulat. Kalau 25 ditambah 10 berapa? 25 tambah 10 3, salah. Ada yang tebak berapa? Nah, lagi. Nah, berarti jawaban 25 ditambah 10 jawabannya 1 juga. Ngerti nggak? Enggak. Lagi ya. Clue-nya bumi itu bulat. Kalau 20 ditambah 30 Dua. 2, betul 2 lah. Tapi ibu mau ulang lagi nih, coba benar apa nggak salah itu ya. Lagi, bumi itu bulat. 10 ditambah 2. Angkat tangan dulu, siapa yang tahu? Ibu ada hadiah loh. Enggak. Tahu nggak? Ayo ya, berapa? Berapa, Bu? 10 ditambah 2. Nggak tahu. Tidak. Nah, hasilnya 1. Bingung ya? Bingung. Coba nih dicerna lagi ya. Bumi itu bulat. Kalau 20 ditambah 10 Dua. 2. Kenapa bisa 2? Karena ada bulatnya. Ada bulatnya, ada berapa ada bulatnya? Ada 2. Karena 20 nolnya ada 1, 10 nolnya ada 1. Jadi 1 tambah 0, 1 tambah 1 2. 2. Oke, ini punya hadiah. Nih, ini buat hilang. Bunga dulu dong. Udah? Ada. Oke.
Ibu akhiri pembelajaran kali ini. Ada yang ingin tanyakan dulu? Tidak. Sudah pengen pulang ya? Oke. Sebelum kita menutup pelajaran hari ini, mari kita membaca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Makasih ya teman-teman. Semoga besok kita ketemu lagi dengan materi yang berbeda. Untuk itu semuanya sehat-sehat selalu ya. Jaga kesehatannya. Jangan lupa kalau mau berangkat sekolah sarapan dulu ya. Oke? Ya. Terus ini ada pulang. Apa ada latihan dulu? Ada latihan. Latihan apa? Tari. Oh, latihan